Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Samuel Tambunan dari kelas 2404 dengan NIM 1020 4240 0147. Jadi hari ini saya akan membuatkan video untuk remedial CLO1, yaitu menjelaskan proses landscape model dan juga proses portofolio dari hasil tugas kelompok kami, yaitu warung budaya lembut. Jadi langsung aja. Nah, untuk ini adalah gambar proses landscape model kelompok kami. Yang pertama itu ada manajemen prosesnya. Di manajemen proses itu ada mencakup dua, yaitu customer relationship dan juga customer relationship dan complaint handling, dan juga ada sales dan operational evaluation. Nah, kalau customer relationship dan complaint handling ini tuh dia mengelola hubungan dengan pelanggan dan menangani keluhannya. Ini tuh penting karena untuk menjaga reputasi dan kepuasan para pelanggan-pelanggannya. Lalu ada sales operational evaluation yang menganalisis kinerja perjualan dan operasional. Yang mana di manajemen ini itu bisa melihat di di sales operational evaluation ini itu bisa melihat apakah target tercapai dan juga apakah operasional berjalan dengan efisien. Lalu ada core prosesnya. Core prosesnya itu ada menu, production planning, procurement, food production, catering, sales. Kalau menu ini tuh dia merencanakan menu apa aja sih yang mau dijual dan gimana cara jadwal produksinya. Terus kalau procurement inventory ini dia semacam proses pengadaan atau pembelian bahan baku gitu, dan juga yang mengelola stok gudang agar bahan makanan tersedia saat dibutuhkan. Lalu ada food production, buffet service di restoran. Ini tuh yang mengeksekusinya gitu, yaitu kayak memasak makanan, terus juga menyajikan makanan kepada pelanggan. Lalu ada catering, sales, order handling, delivery. Ini yang bagian menangani pesanan masuk hingga proses pengiriman makanan ke lokasi pelanggan. Lalu ada support prosesnya, itu human resource management, itu manajemen sumber daya manusia yang mana meliputi perekrutan koki atau juga pelayan, juga pelatihan staff, terus penggajian, serta pengelolaan kinerja karyawan. Lanjut kita akan ke portofolio. Nah, yang pertama ini adalah gambar portofolio dari kelompok kami. Nah, untuk di menu dan production planningnya ini importance-nya itu 85%. Itu cukup tinggi karena kalau salah merencanakan menu, bahan bakunya itu bisa terbuang, dan ya nggak sampai 90, nggak sampai tinggi-tinggi juga, karena ya mungkin kalau ada kesalahan sedikit ya bisa menjadi akan ada menjadi improvisasi di dapur. Itu juga health-nya 70%, visibility-nya 80%. Lalu ada procurement, ini importance-nya 90%, cukup tinggi karena ini menyangkut uang. Jadi biaya terbesar restoran itu ada di bahan baku. Nah, kalau misalnya stoknya busuk atau mungkin hilang, dicuri, atau ada mungkin musibah, itu restoran akan sangat rugi besar jika stoknya habis, maka tidak bisa jualan, maka nilainya mungkin paling tinggi. Nah, untuk health-nya itu 60%, mungkin nilainya cukup rendah karena ini mungkin sering terjadi masalah ya, kayak stok selisih antara data dan aslinya tuh beda mungkin, atau mungkin juga ada yang sering terbuang, dan juga mungkin sering mendadak kehabisan barang saat rame. Visibility-nya 80%, cukup tinggi karena solusinya jelas ya. Sistem inventory itu tidak butuh keahlian rumit ya, cuman yang harus disiplin input data aja. Terus food production, buffet service restoran ini sangat tinggi 90%, karena adalah core produknya, dimana orang datang untuk makan, misalnya kayak
kalau uh, ada orang datang makan yang gak enak dan penyajian lambat, ya mungkin pelanggannya akan komplain atau mungkin kasih rate yang rendah gitu. Health-nya 70% ya cukup lah ya. Karena kalau misalnya dapur berjalan dengan lancar gitu ya, tapi mungkin ada kendala kayak antriannya panjang pada saat makan siang, atau mungkin rasa makanan nggak konsisten, nggak parah gitu ya. Bisa diperbaiki dan tidak separah itu. Visibility-nya 70%, karena memperbaiki dapur lebih sulit daripada memperbaiki admin gudang ya. Ini bisa menyangkut skill memasak manusia juga sih, dan tata letak fisik ruangannya. Lalu ada catering sales 90%, sangat tinggi. Health-nya 50%, ini rendah karena kemungkinan besarnya tuh sistem pencatatan ordernya itu ya mungkin masih manual ya, masih pakai kertas. Jadi mungkin kayak sering salah alamat, atau mungkin juga supirnya telat, atau makanannya tumpah, atau apapun itulah ya. Visibility 70% normal ya, mungkin ini apa ya, karena mungkin memperbaiki pengiriman yang melibatkan faktor eksternal gitu, hal yang di luar dugaan, kayak macet, terus juga kendaraan rusak dan lain sebagainya. Lalu ada sales operational evaluation, importance-nya 70% cukup. Health-nya 80%, yang menandakan mungkin saat ini, pada saat waktu itu, pada saat proses ini, pada saat laporan ini dibuat, mungkin manajernya sudah rajin meeting atau juga mungkin mengevaluasi para karyawannya. Lalu visibility-nya 90%, sangat tinggi. Lalu yang terakhir, customer relationship dan juga complaint handling, importance 80%, tinggi ya. Ini sangat penting karena untuk menjaga pelanggan agar tetap kembali lagi, itu repeat order. Health-nya 65%, agak sedikit rendah ya. Ini bisa saja mungkin banyak pelanggan yang komplain lewat WA atau sosmed atau dari apapun itu, yang mungkin adminnya telah sering telat membalas chatnya, atau juga tidak ada pencatatan pelanggan, siapa pelanggan setianya. Kayak biasanya kan banyak orang yang sering belanja di tempat itu, jadi bisa dicatat ini adalah salah satu wishlist, salah satu list pelanggan yang bisa dibilang akan diprioritaskan lah ya. Lalu visibility-nya 80%, cukup tinggi. Ini karena sangat mudah diperbaiki menggunakan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang mendukung, kayak contohnya WhatsApp Business, bot WhatsApp gitu. Oke, itu saja dari saya, alasan singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.